dari Sydney. Nama aku Asti. Em, Tadi kita sudah cerita di video aku sebelumnya, tapi aku pikir terlalu panjang kalau harus disambungkan terus. Kasihan nanti kalau kalian nonton habis sampai ujung lagi, atau mungkin nanti udah berhenti sebentar terus lanjut lagi harus dari awal. So, here we go. Jadi sekarang kita cerita tentang dokumen. Dokumen yang dibutuhkan untuk daftar sekolah sebenarnya tidak susah-susah amat. Dokumen yang sudah ada di tangannya kita seperti paspor, visa, asuransi, akte lahir anak, terus surat imunisasi, dan uh, alamat dokter. Paspor seperti biasa kita dapatkan, visa kondisi anak kita di sini, apakah visa pendatang, liburan, apa namanya, pendatang sementara, atau memang udah permanent resident di sini. Nah, kebetulan aku belum jadi penduduk Australia, aku masih penduduk sementara. Jadi aku tidak mendapatkan kayak dokumen-dokumen dari sininya. Aku mengharapkan dokumen-dokumen yang aku dapat dari Indonesia atau kedutaan di sini, kedutaan Indonesia. Untuk akte lahir seperti biasa pasti kita dapatkan di Indonesia, dan kalau misalnya kamu nggak dapatkan, kamu bisa ambil di surat daftar diri di konsulat daerah sini atau negara sini. Kita ada konsulat Indonesia. Terus untuk asuransi kamu bisa pakai, kalau kamu mendapatkan asuransi Medicare-nya sini, atau enggak kamu bisa pakai private insurance. Nah, untuk surat imunisasi kamu bisa ambil dari Indonesia, atau kalau kamu nggak ada, kamu bisa ambil dari klinik sini. Nah, biasanya sih anak-anak yang dari awal belum ada imunisasi di Indonesia bisa dikejar di sini. Tapi nggak semua dokter bisa kasih. Ada dokter yang bisa kasih dan ada dokter yang tidak bisa kasih imunisasi yang ketinggalan. Tapi kalau misalnya kamu sudah punya anak-anak sudah mendapatkan imunisasi di Indonesia, nah itu bisa dipakai untuk datang ke Australia. Nah, aku kurang paham kalau misalnya anak tidak diimunisasi, sepertinya tidak bisa masuk sekolah. Sepertinya. Karena dulu aku punya teman, anaknya tidak ada surat imunisasi di Indonesia. Dan katanya, dia bilang cuma 1 kali suntik di Indonesia. Jadi, akhirnya dia tidak bisa masukkan ke penitipan anak atau kayak daycare. Penitipan anak kayak apa di Indonesia ya, penitipan anak ya, dia tidak bisa daftarkan anaknya karena itu tidak ada. Nah, aku pernah sempat bilang ke dia bahwa ada dokter ini yang bisa mengejar imunisasi anakmu yang tertinggal. Nah, aku nggak tahu apakah dia datang atau tidak, saya kurang tahu. Tapi yang jelas aku punya teman lagi satu dari Pontianak, dia imunisasi anaknya dari 0 sampai 1 tahun di sini. Setelah 1 tahun dia balik ke Indonesia. Selama di Indonesia dia tidak imunisasi. Dia pikir kan udah imunisasi di Australia. Jadi dia ngerasa kalau imunisasi di Indonesia kayaknya nggak lanjut gitu. Padahal sebenarnya bisa, tinggal dikasih tahu aja ke dokternya sana bahwa anak ini sudah imunisasi dari sekian-sekian. Nanti kan dokter tahu sendiri tuh nomor-nomor apa aja imunisasinya. Nah, ternyata teman aku tidak melakukan itu di Indonesia. Pas balik ke sini anaknya udah umur 4 tahun lebih, mau masuk 5 tahun. Nah, mau masukkan ke penitipan anak, dari sekolah tanya surat imunisasinya mana. Setelah di print ternyata baru sampai 1 tahun. Akhirnya mereka bilang bahwa kamu harus mendapatkan semua imunisasinya sampai umur 4 tahun, baru dia baru bisa daftar ke penitipan anak. Akhirnya temanku datang ke salah satu dokter di sini, terus dia ikut imunisasi yang tertinggal, jadi dikejar sampai dapetin kayak gitu. Jadi semua sampai lengkap, dan akhirnya bisa masuk penitipan anak, dan sekarang sudah masuk TK sama kayak anakku juga, tapi beda sekolah gitu. Tapi sama-sama kayak Catholic school. Oke. Nah, untuk alamat dokter atau dokter yang biasa nanganin anak kita gitu. Jadi sebenarnya di sini nggak harus dokter spesialis atau nggak harus dokter anaknya kita gitu. Nah, biasanya kalau anak kita sakit, biasanya kita bawa ke dokter yang mana. So, untuk mama-mama atau dedi-dedi, kalau anak sakit biasain bawa anak ke dokter yang sama kalau bisa. Jadi sesekali ke dokter yang lain nggak apa-apa. Tapi pastiin kalau misalnya kamu ketemu dokter yang bagus, langsung bawa anak ke dokter itu aja. Karena
Karena kalau kita misalnya bawa dia ke satu dokter, dokter itu akan tahu anak kita ini kalau flu biasanya kira-kira bertahan berapa lama flu itu. Kalau misalnya sakit kira-kira dia apa nih sakitnya gitu. Jadi dokter tuh udah tahu karena dia punya rekod dari awal gitu. Nah, kebetulan anak aku tuh dari aku sebelum hamil, aku udah pergi ke sana cek. Sampai aku hamil, aku cek. Selama hamil juga cek, sampai lahiran, sampai imunisasi lagi anaknya juga, aku bawa ke situ terus. Dan akhirnya aku pindah setelah anak umur 1 tahun. Nggak mungkin kan aku sampai ke ujung sana lagi pergi. Akhirnya aku pindah ke dokter yang dekat di sini. Nah, aku selalu kalau anakku demam atau apa, aku selalu pergi ke situ untuk ambil kayak obat atau antibiotik atau segala macamnya. Nah, begitu anakku masuk sekolah, nah nama dokter itu yang aku daftar taruh di sekolah itu sama nomor telepon dan alamat kliniknya. Jadi itu aja. Nah, untuk teman-teman itu tadi yang public school. Nah, untuk teman-teman yang agama Katolik, kalau misalnya mau sekolahin anaknya di sekolah Katolik, yang dibutuhkan seperti surat nikah orang tua, surat baptis orang tua, sama surat baptis anak, dan akte lahir, visa, paspor, terus asuransi, sama tadi dokter, nama dokternya atau alamat kliniknya, lahir. Ya, jadi itu jadi untuk Katolik agak banyak sedikit karena memang ini sekolahnya sekolah swasta, jadi agak sedikit banyak. Sama juga kayak sekolah Kristen, hampir sama dengan sekolah Katolik. Nah, untuk teman-teman kalau misalnya yang mau daftarkan anaknya di sekolah Katolik atau di sekolah Kristen, ini aku mau bilang sedikit bahwa dari awal planning memang kalau memang anaknya mau sekolahkan di sekolah Kristen atau di sekolah Katolik, jangan kayak datang kayak boro-boro datang langsung daftarin anak gue mau sekolah di Katolik atau mau sekolah di sini atau mau di sekolah Kristen gitu, jangan. Jadi karena bagaimanapun sekolah Kristen dan sekolah Katolik di sini tuh kayak orang bilang tuh kayak banyak peminatnya gitu, banyak peminatnya. Jadi jangan langsung aja datang boro-boro mau sekolahin anak di situ. Yo mbok, kalau memang ngerasa Katolik, kalau memang ngerasa Kristen, ya datang ke gereja gitu loh. Maksud anaknya dari sebelum anaknya sekolah. Jadi selama di gereja itu anaknya udah tahu orang-orang di sana dan lingkungan di situ. Romo atau pendeta segala macam udah kenal anak kita. Jadi kita tuh udah ada garansi atau bisa ada langsung spot untuk anak kita masuk ke situ. Jangan-jangan nanti pas udah masuk sekolah terus langsung bilang, oh aku Katolik, oh aku Kristen, padahal nggak pernah ke gereja. Gimana mau dapat spot di situ? So itu sih kayak hal-hal kecil yang memang teman-teman harus perhatiin kalau memang mau daftarkan anaknya di sekolah itu. Karena sekolah Katolik di sini tuh banyak, bukan mereka nggak terima kita, tetapi spotnya kalau udah penuh, mereka nggak akan bisa terima kita lagi, mereka akan oper kita ke sekolah lain, sekolah Katolik yang lain yang ada spotnya. Jadi pastiin kalau misalnya teman-teman agama Katolik atau agama Kristen, ya daftarin anaknya ke sekolah minggu, bawa anaknya ke gereja gitu. Karena di sini tuh komunitas-komunitas untuk keagamaan tuh bagus gitu. Nah untuk teman-teman yang agama Muslim, di sini tuh banyak kayak komunitas-komunitas Muslim juga. Jadi kayak belajar kitab, terus khususnya di daerah-daerah yang apa ya namanya ya, kayak di Blacktown sana, itu tuh banyak sekali kayak kegiatan-kegiatan Muslim dari anak-anak tuh mereka belajar kayak bisa dibilang kayak pesantren, tapi bukan pesantren sih, lebih kira-kira kayak gitu. Jadi mereka memang di sana lokasinya kayak hampir bisa dibilang kayak 60% bisa dibilang Muslim, karena memang daerah-daerah sana tuh juga banyak-banyak penduduknya yang agama Muslim dari nggak cuman dari negara satu, dari mana-mana, dari biasanya sih aku lihat dari Lebanon, Lebanes, dari Pakistan, dari India, dari Indonesia, dari ini banyak sekali. Jadi untuk dokumen-dokumennya semuanya, apapun informasi tentang itu semua ada, karena sama kayak di Indonesia. Informasi apa aja yang penting kamu masuk di komunitas yang tepat,
kamu masuk di lingkungannya tepat, kamu pasti mendapatkan informasi-informasi tentang belajar kitab atau segala macam. Tentang anak-anak muslim tuh banyak sekali informasi. Nah, di samping rumah tempat aku tinggal ini, di depan gue ini juga ada masjid. Jadi biasanya kalau hari apa gitu aku lihat anak-anak kecil pakai baju putih-putih gitu. Tetapi kalau dari luar nggak kelihatan kalau itu masjid, itu kayak rumah aja gitu. Tetapi kalau misalnya kamu search di Google, kamu tulis masjid, apa ya bahasa Inggrisnya masjid ya. Pokoknya kamu gitu muncul dia alamatnya, dan suara dari luar nggak kedengaran. Jadi kita nggak terlalu tahu itu masjid atau enggak. Tapi yang jelas itu masjid. Alright?